Klasifikasi kejahatan komputer. Kejahatan komputer dapat digolongkan kepada yang sangat berbahaya sampai ke yang hanya mengesalkan atau annoying. Ini menurut David Eickhoff. Berdasarkan lubang keamanan, keamanan dapat diklasifikasikan menjadi 4, yaitu keamanan yang bersifat fisik atau physical security, termasuk akses orang ke gedung, peralatan, dan media yang digunakan. Beberapa bekas penjahat komputer atau cracker mengatakan bahwa mereka sering pergi ke tempat sampah untuk mencari berkas-berkas yang mungkin memiliki informasi tentang keamanan. Misalnya pernah diketemukan coretan password atau manual yang dibuang tanpa dihancurkan. Wiretapping atau hal-hal yang berhubungan dengan akses ke kabel atau ke komputer yang digunakan juga dapat dimasukkan ke dalam kelas ini. Denial of service, yaitu akibat yang ditimbulkan sehingga service tidak dapat diterima oleh pemakai, juga dapat dimasukkan ke dalam kelas ini. Denial of service dapat dilakukan misalnya dengan mematikan peralatan atau membanjiri saluran komunikasi dengan pesan-pesan yang dapat berisi apa saja, karena yang diutamakan adalah banyaknya jumlah pesan. Beberapa waktu yang lalu ada lubang keamanan dari implementasi protokol TCP/IP yang dikenal dengan istilah SYN flood attack, di mana sistem atau host yang dituju dibanjiri oleh permintaan sehingga dia menjadi terlalu sibuk dan bahkan dapat berakibat macetnya sistem. Keamanan yang berhubungan dengan orang atau personal termasuk identifikasi dan profil risiko dari orang yang mempunyai akses pekerja. Seringkali kelemahan keamanan sistem informasi bergantung kepada manusia atau pemakai dan pengelola. Ada sebuah teknik yang dikenal dengan istilah social engineering yang sering digunakan oleh kriminal untuk berpura-pura sebagai orang yang berhak mengakses informasi. Misalnya, kriminal ini berpura-pura sebagai pemakai yang lupa passwordnya dan minta agar diganti menjadi kata lain. Keamanan dari data dan media serta teknik komunikasi yang termasuk dalam kelas ini adalah kelemahan dalam software yang digunakan untuk mengelola data. Seorang kriminal dapat memasang virus atau trojan host sehingga dapat mengumpulkan informasi seperti password yang semestinya tidak berhak diakses. Keamanan dalam operasi, termasuk prosedur yang digunakan untuk mengatur dan mengelola sistem keamanan, juga termasuk prosedur setelah serangan atau post-attack recovery. Aspek atau service dari security. A computer is secure if you can depend on its software to behave as you expect. Jadi, Gunville mengumumkan bahwa keamanan komputer atau computer security melingkupi 4 aspek, yaitu privacy, integrity, authentication, availability. Dan ada 2 aspek lain, yaitu yang berkaitan dengan electronic commerce, yaitu access control dan non-proliferation. Privacy atau confidentiality, inti utama dari aspek privacy atau confidentiality adalah usaha untuk menjaga informasi dari orang yang tidak berhak mengakses. Privacy lebih ke arah data yang sifatnya private, sedangkan confidentiality biasanya berhubungan dengan data yang diberikan kepada pihak lain untuk keperluan tertentu, misalnya sebagai bagian dari pendaftaran sebuah servis, dan hanya diperbolehkan untuk keperluan tertentu tersebut. Contoh hal yang berhubungan dengan privacy adalah email seorang pemakai atau user tidak boleh dibaca oleh administrator. Contoh confidential information adalah data yang sifatnya pribadi seperti nama, tempat, tanggal lahir, social security number, agama, status perkawinan, penyakit yang pernah diderita, nomor kartu kredit, atau yang lainnya merupakan data yang ingin diproteksi penggunaan dan penyebabnya. Contoh lain confidentiality adalah daftar pelanggan dari sebuah internet service provider. Untuk mendapatkan kartu kredit, biasanya ditanyakan data-data pribadi. Jika mengetahui data pribadi Anda misalnya, termasuk nama ibu Anda, maka saya dapat melaporkan melalui telepon dengan berpura-pura sebagai Anda bahwa kartu kredit Anda hilang dan mohon penggunaannya diblokir. Institusi bank yang mengeluarkan kartu kredit Anda akan percaya bahwa saya adalah Anda dan akan menutup kartu kredit Anda. Masih banyak lagi kekacauan yang dapat ditimbulkan bila data pribadi digunakan oleh orang yang tidak berhak. Dalam bidang kesehatan atau healthcare, masalah privacy merupakan topik yang sangat serius di Amerika Serikat. Health Insurance Portability and Accountability Act dikatakan akan mulai digunakan di tahun 2022 saat itu, mengatakan bahwa rumah sakit, perusahaan asuransi, dan institusi lain yang berhubungan dengan kesehatan harus menjamin keamanan dan privasi dari data-data pasien. Data-data yang dikirimkan harus sesuai dengan format standar dan mekanisme pengamanan yang cukup baik.
Partner bisnis dari institusi yang bersangkutan juga harus menjamin hal tersebut. Suatu hal yang cukup sulit dipenuhi, pelanggaran AKX ini dapat didenda sampai 250.000 US dollar atau 10 tahun di penjara. Serangan terhadap aspek privasi misalnya adalah usaha untuk melakukan penyadapan dengan program sniper. Usaha yang dapat dilakukan untuk meningkatkan privasi dan confidentiality adalah dengan menggunakan teknologi kriptografi dengan enkripsi dan deskripsi. Masalah yang berhubungan dengan confidentiality adalah apabila kita menduga seorang pemakai, kita sebut saja X, dari sebuah ISPZ, maka dapatkah kita meminta ISPZ untuk membuka data tentang pemakai X tersebut? Di luar negeri, ISPZ akan menolak permintaan tersebut meskipun bukti bisa ditunjukkan bahwa pemakai X tersebut melakukan kejahatan. Biasanya ISPZ tersebut meminta kita untuk menunjukkan surat dari pihak penegak hukum. Masalah privasi atau confidentiality ini sering digunakan sebagai pelindung oleh orang yang jahat atau nakal. Informasi mengenai privasi diperoleh dari situs elektronik Privacy Information Center. Kita lihat aspek berikutnya adalah integrity, yang menekankan bahwa informasi tidak boleh diubah tanpa seizin pemilik informasi. Adanya virus, trojan host, atau pemakai lain yang mengubah informasi tanpa izin merupakan contoh masalah yang harus dihadapi. Sebuah email dapat saja ditangkap atau intercept di tengah jalan, diubah isinya atau alter, temper, atau modify, kemudian diteruskan ke alamat yang dituju. Dengan kata lain, integritas dari informasi sudah tidak terjaga. Penggunaan enkripsi dan digital signature misalnya dapat mengatasi masalah ini. Contohnya adalah kasus Trojan Horse, bagaimana distribusi paket program TCP wrapper, yaitu program populer yang dapat digunakan untuk mengatur dan membatasi akses TCP/IP yang dimodifikasi oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Jika Anda memakai atau memasang program yang berisi Trojan Horse tersebut, maka ketika Anda merakit compile program tersebut, dia akan mengirimkan ke email kepada orang tertentu yang kemudian memperbolehkan dia masuk ke dalam sistem Anda. Informasi berasal dari third advisory. Contoh lain adalah man in the middle attack, di mana seseorang menempatkan diri di tengah pembicaraan atau menyamar sebagai orang lain. Authentication, aspek ini berhubungan dengan metode untuk menyatakan bahwa informasi betul-betul asli. Orang yang mengakses atau memberikan informasi adalah betul-betul orang yang dimaksud, atau server yang kita hubungi adalah betul-betul server asli. Masalah pertama, membuktikan keaslian dokumen dapat dilakukan dengan teknologi watermarking dan digital signature. Watermarking juga dapat digunakan untuk menjaga intellectual property, yaitu dengan menandai dokumen atau hasil karya dengan tanda tangan pembuat. Masalah kedua biasanya berhubungan dengan akses kontrol, yaitu berkaitan dengan pembatasan orang yang dapat mengakses informasi. Dalam hal ini, pengguna harus menunjukkan bukti bahwa memang dia adalah pengguna yang sah, misalnya dengan menggunakan password biometrik, ciri khas orang, dan sejenisnya. Ada 3 hal yang dapat ditanyakan kepada orang untuk menguji siapa dia, yaitu what you have, misalnya kartu ATM. What you know, misalnya PIN atau password. What you are, misalnya sidik jari atau biometrik. Penggunaan teknologi smart card saat ini kelihatan dapat meningkatkan keamanan aspek ini secara umum. Proteksi authentication dapat menggunakan digital certificate. Authentication biasanya diarahkan kepada orang atau pengguna namun tidak pernah ditunjukkan kepada server atau mesin. Pernahkah kita bertanya bahwa mesin ATM yang sedang kita gunakan memang benar-benar milik bank yang bersangkutan? Bagaimana jika ada orang yang nakal membuat mesin seperti ATM sebuah bank dan meletakkannya di tempat umum? Dia dapat menyadap data-data informasi yang ada di magnetic strip dan PIN dari orang yang tertipu. Memang membuat mesin ATM palsu tidak mudah. Tapikah bisa dibayangkan betapa mudahnya membuat website palsu yang menyamar? Availability, yaitu ketersediaan yang berhubungan dengan kesediaan informasi yang ketika dibutuhkan. Sisi informasi yang diserang atau dijebol dapat menghambat atau meniadakan akses ke informasi. Contoh hambatan adalah serangan yang sering disebut dengan denial of service attack atau DOS attack, di mana server dikirimi permintaan biasanya palsu yang bertubi-tubi atau permintaan yang di luar perkiraan sehingga tidak dapat melayani permintaan lain atau bahkan sampai down hang crash. Contoh lain adalah adanya mail bomb, di mana seorang pemakai dikirimi email bertubi-tubi, bahkan bisa ribuan email dengan ukuran yang besar sehingga sang pemakai tidak dapat membuka emailnya atau kesulitan mengakses emailnya, apalagi jika akses dilakukan melalui saluran telepon. Bayangkan apabila Anda dikirimi 5.000 email dan harus mengambil download email tersebut melalui telepon dari rumah. Serangan terhadap availability dalam bentuk DOS attack merupakan yang terpopuler pada. Nah, berikutnya adalah akses kontrol.
Aspek ini berhubungan dengan cara pengaturan akses kepada informasi. Biasanya berhubungan dengan klasifikasi data, public, private, confidential, top secret. Dan user bisa guest, admin, top manager, atau yang lainnya. Mekanisme authentication dan juga privacy. Akses kontrol seringkali dilakukan dengan menggunakan kombinasi user ID password atau dengan menggunakan mekanisme lain seperti kartu atau biometrik. Yang berikutnya adalah aspek non-repudiation. Aspek ini menjaga agar seorang tidak dapat menyangkal telah melakukan sebuah transaksi. Sebagai contoh, seseorang yang mengirimkan email untuk memesan barang tidak dapat menyangkal bahwa dia telah mengirimkan email tersebut. Aspek ini sangat penting dalam hal electronic commerce. Penggunaan digital signature, sertifikat, dan teknologi kriptografis secara umum dapat menjaga aspek ini. Akan tetapi hal ini masih harus didukung oleh hukum sehingga status dari digital signature jelas legal. Security attack atau serangan terhadap keamanan sistem informasi dapat dilihat dari sudut peranan komputer atau jaringan komputer yang fungsinya adalah sebagai penyedia informasi. Menurut W. Sterling, ada beberapa kemungkinan serangan attack. Pertama adalah interruption, di mana perangkat sistem menjadi rusak atau tidak tersedia. Serangan ditujukan kepada ketersediaan available dari sistem. Contoh serangan adalah denial of service attack. Interception, pihak yang tidak berwenang berhasil mengakses aset atau informasi. Contoh dari serangannya adalah penyadapan atau wiretapping. Ada juga modification, pihak yang tidak berwenang tidak saja berhasil mengakses akan tetapi dapat juga mengubah aset. Contoh dari serangan ini adalah mengubah isi dari website dengan pesanan yang merugikan pemilik website tersebut. Fabrication, pihak yang tidak berwenang menyisipkan objek palsu ke dalam sistem. Contohnya adalah memasukkan pesan palsu seperti email palsu ke dalam jaringan komputer. Sistem informasi saat ini banyak memulai menggunakan basis internet. Dan disinilah kita bisa lihat bahwa e-commerce, mengapa sistem informasi ini berbasis internet. Disebabkan karena internet merupakan sebuah platform yang terbuka atau open platform sehingga menghilangkan ketergantungan perusahaan pada sebuah vendor tertentu seperti jika menggunakan sistem yang tertutup atau proprietary system. Open platform juga mempermudah interoperability antar vendor. Tentunya juga internet merupakan media yang paling ekonomis untuk digunakan sebagai basis sistem informasi. Hubungan antar komputer di internet dilakukan dengan menghubungkan diri ke link tersebut sehingga hubungan fisik biasanya bersifat lokal. Perangkat lunak atau tools untuk menyediakan sistem informasi terhadap internet dalam bentuk server web, FTP atau Gopher, membuat informasi atau HTML editor, dan untuk mengakses informasi atau web browser banyak tersedia. Perangkat ini banyak yang tersedia secara murah dan bahkan gratis. Alasan tersebut menyebabkan internet menjadi media elektronik yang paling populer untuk menjalankan bisnis yang kemudian dikenal dengan electronic commerce atau e-commerce. Dengan diperbolehkannya bisnis menggunakan internet, maka penggunaan internet menjadi meledak. Statistik yang berhubungan dengan kembali internet dan e-commerce sangat menakjubkan. Statistik internet itu sendiri, selain jumlah komputer server, di tahun 85 saja, pada saat dulu itu sampai 97, tingkat perkembangannya sampai 2,176. Dan tentunya makin ke sini juga internet makin meluas. Dan tentunya di Indonesia juga e-commerce ini merupakan tantangan yang harus mendapat perhatian lebih serius. Dan tentunya untuk melihat keamanan sistem internet, perlu diketahui juga cara kerja sistem internet di mana harus diperhatikan hubungan antara komputer internet dan protokol yang digunakan. Internet merupakan jalan raya yang dapat digunakan oleh semua orang atau bersifat publik. Tentunya untuk mencapai server tujuan, paket informasi harus melalui beberapa sistem. Ada router, gateway, host, atau perangkat komunikasi lainnya yang kemungkinan besar berada di luar kontrol dari kita. Dan tentunya juga ini memiliki potensi setiap titik tersebut untuk disadap atau dipalsukan. Tentunya juga kelemahan sebuah sistem terletak pada komponen yang paling lemah. Nah, hacker cracker atau etika. Hacker are like kids putting a 10-pence piece on a railway line to see if the train can bend it. Not realizing that there is the railing the wall trend. Ini menurut Mike Jones. Jadi untuk mempelajari masalah keamanan, ada baiknya juga mempelajari aspek dari pelaku yang terlibat dalam masalah keamanan ini, yaitu hacker dan cracker. Hacker menurut a person who enjoy learning the detail of computer system and how to stretch their
capabilities as opposed to most users of computer who prefer to learn only the minimum amount necessary. One who programs enthusiastically or who enjoys programming rather than theorizing about programming. An hacker or a person who a good programming quality or an expert a particular program or one who frequently does work using is or and menurut Congress Oxford English Dictionary, hacker a person who are think the hack or cut properly. Nah, tentunya juga kadang perbedaan antar kelompok ini kadang tidak tegas. Misalnya ada sistem di Indonesia secara fisik maupun logik ancaman dapat datang dari berbagai pihak. Berdasarkan sumber daya juga ancaman dapat dikarenakan berasal dari luar negeri yang berasal dari dalam negeri. Dari luar negeri, contohnya ada hacker Portugal yang mengabarkan beberapa website pemilik pemerintah. Ini zaman dulu ya. Berdasarkan motif dari para perusahaan ada yang berbasis politik, ekonomi, ada juga hanya ingin mencari ketenaran. Nah, interpretasi etika komputasi tentunya yang membedakan antara cracker dan hacker atau komputer underground dan computer security intinya adalah masalah etika. Keduanya memiliki basis etika yang berbeda atau mungkin memiliki interpretasi yang berbeda terhadap suatu topik yang berhubungan dengan masalah computing. Nah, perbedaan pendapat ini muncul di berbagai topik. Contohnya, bagaimana pendapat Anda tentang mempergiakan seorang hacker sebagai kepala keamanan informasi. Ada yang berpendapat bahwa ini sama dengan mempergiakan penjara, ada juga yang berkaibat ini berarti negatif ya. Ada juga yang komputer underground berpendapat bahwa analisis terus kurang tepat karena hacking lebih mengarah ke kualitas intelektual dan jiwa pionir, mungkin lebih ke arah permainan catur gitu. Nah, ini juga tentunya mencari kaitannya dengan masalah probing, yaitu mencari tahu kelemahan sebuah sistem. Computer security industry beranggapan bahwa probing merupakan kegiatan yang tidak etis, sementara para komputer underground menganggap bahwa mereka membantu dengan menunjukkan adanya kelemahan dalam sebuah sistem. Nah, di Indonesia itu sendiri tentunya yang menganut ada unsur di mana hacking dikaitkan dengan kejahatan elektronik, umumnya bergabung dan membagi di berbagai mailing list atau di grup-grup yang lainnya. Nah, demikianlah penjelasannya. Terima kasih. Sampai bertemu di materi yang lain.